Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak yang terhormat Bapak Agung Riyadi, izin saya M. Syukran Hakim. Berikut saya memaparkan terkait tugas 1 pemrograman berbasis perangkat bergerak yang telah dikumpulkan sekaligus untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada tugas 1 ada 2 soal yang telah kami jawab dan kami submit. Pada pertanyaan pertama, gimana buat perbedaan antara pemrograman berbasis Android dengan menggunakan Kotlin Java dan Flutter Dart, sertakan minimal 5 sumber referensi dalam pembuatan analisis perbedaan tersebut. Sumber referensi harus berdasarkan buku, jurnal ilmiah, dan atau artikel ilmiah. Jawaban yang telah kami submit, ada beberapa perbedaan antara Kotlin Java dan Flutter Dart. Pada model pengembangan, Kotlin Java menggunakan Android SDK dan UI dibangun menggunakan XML atau Jetpack Compose. Integrasi penuh dengan fitur hardware dan library resmi Android sehingga bahasa direkomendasikan untuk aplikasi yang membutuhkan optimasi khusus perangkat. Sementara Flutter Dart menggunakan satu basis kode untuk Android dan iOS. UI menggunakan widget milik Flutter dan tidak menggunakan komponen native Android. Bahasa ini cocok untuk pengembangan cepat dan antarmuka yang konsisten pada berbagai platform. Pada performa aplikasi, Kotlin Java cenderung lebih stabil dan optimal karena berjalan pada ART. Salah satunya adalah akses cepat ke fitur perangkat. Sementara pada Flutter Dart, performa sangat baik untuk UI dan animasi karena Flutter memiliki rendering engine sendiri. Namun, ukuran aplikasi awal biasanya lebih besar daripada aplikasi native. Dari sisi produktivitas pengembangan, Kotlin Java membutuhkan pemahaman mendalam tentang lifecycle Android. Bahasa ini cocok untuk proyek yang membutuhkan integrasi API Android. Sementara pada Flutter Dart, hot reload membuat pengembangan UI jauh lebih cepat, sehingga cocok untuk tim kecil dan proyek startup yang ingin merilis aplikasi pada multi-platform. Dari sisi kemudahan akses API platform, Kotlin Java mendapat update API Android terbaru tanpa menunggu library pihak ketiga. Sementara pada Flutter Dart menggunakan plugin untuk akses fitur native. Pada fitur yang belum didukung plugin, developer perlu melakukan config platform channel. Dari sisi pemeliharaan jangka panjang, Kotlin Java lebih mudah dilakukan pemeliharaan untuk aplikasi yang berskala besar. Sementara pada Flutter Dart, pemeliharaan jangka panjang efisien karena hanya menggunakan satu basis kode. Perubahan versi bisa mengakibatkan breaking change yang membutuhkan penyesuaian. Sumber yang kami ambil ada 6 sumber dari pemrograman aplikasi Android dengan Kotlin yang ditulis oleh Pratama A, lalu analisis perbandingan kinerja aplikasi Android natif dan Flutter, Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Universitas Sumatera Utara yang ditulis oleh Siregar RT dan Nasution MK, lalu studi komparatif Flutter dan Java pada pengembangan aplikasi mobile, Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang ditulis oleh Septian R dan Wibowo H. Lalu referensi selanjutnya membangun aplikasi mobile dengan Flutter yang ditulis oleh Ramadan H. Lalu evaluasi kinerja framework Flutter pada pengembangan aplikasi Android
yang ditulis oleh Fauzan A. dan Nurhayati E. Lalu penerapan Kotlin pada pengembangan aplikasi Android modern yang ditulis oleh Gunawan A. Pertanyaan kedua pada tugas 1, yaitu carilah minimal 5 jurnal penelitian nasional atau internasional di mana memiliki ISSN atau nomor seri, jelas siapa publisher, terbit maksimal 5 tahun ke belakang, yang membahas tentang perkembangan teknologi perangkat bergerak, terutama Android dan iOS, implementasi teknologi inovasi, perbandingan rancangan, transformasi, dan sebagainya. Pelajari isi dari jurnal tersebut, lalu buat label, literatur, review yang berisi resume masing-masing jurnal. Adapun jawaban yang telah kami buat dan kami submit, ada 5 jurnal penelitian yang telah kami kumpulkan. Jurnal pertama yaitu rancang bangun aplikasi mobile e-commerce berbasis Android dengan metode waterfall. Jurnal penelitian teknik informatika dan komputer PISN, di mana ISSN-nya 25804886, volume 5, nomor 1, tahun 2021. Ditulis oleh Ani Sulistiani dan Budi Hartono. Fokus isu utamanya rancangan dan implementasi sistem informasi e-commerce yang berjalan pada platform Android. Resume yang telah kami buat, berhasil merancang dan mengimplementasikan aplikasi e-commerce pada Android yang dapat memfasilitasi transaksi secara real-time. Penelitian ini menunjukkan peran dominan Android sebagai platform untuk implementasi bisnis dan layanan digital di Indonesia karena faktor penetrasi pasar yang tinggi dan kemudahan akses. Artikel kedua, analisis penggunaan aplikasi pendidikan di perangkat bergerak oleh warganet Indonesia. Jurnal Fasilkom, ISSN 20893553, penerbit Fakultas Ilmu Komputer, institusi Jurnal Fasilkom, institusi terkait tahun 2023. Ditulis oleh Putra Islami Risyah, Ahmad R. Pratama, dan Irving Fitra Paputunga. Isu utama yang dibahas pada jurnal yaitu penggunaan aplikasi pendidikan di perangkat bergerak oleh warganet Indonesia. Resume yang kami buat, banyaknya penggunaan aplikasi pendidikan di perangkat bergerak warganet Indonesia berdasarkan data yang dibuat dari survei online adalah sebanyak 294 responden dengan rincian 39,8 responden warganet Indonesia menggunakan jenis aplikasi dan lainnya menggunakan jenis manajemen kelas. Terdapat variabel-variabel yang tidak berhubungan secara signifikan seperti variabel kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna, begitu juga dengan variabel kualitas informasi terhadap pengguna aplikasi pendidikan tersebut. Lalu tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi pendidikan yang digunakan mencapai 82,9% responden dan hasil uji tingkat kepuasan yang telah mencapai 50% lebih dari total responden. Artikel ketiga, yaitu perbandingan sistem keamanan pada aplikasi Android dan iOS, literatur review, artikel, storage-nya jurnal ilmiah, teknik dan ilmu komputer, bagian jaringan jurnal bersama oleh Yayasan Literasi Sains Indonesia. Jurnalnya storage I dengan ISSN 2828-5344. Ditulis oleh Nurul Syaza dan Abdul Latif dan et al. Fokus utama pada jurnal ini yaitu terkait sistem keamanan aplikasi pada Android dan iOS. Resume yang telah kami buat yaitu penelitian ini mengkaji perbandingan sistem keamanan pada aplikasi berbasis Android dan iOS melalui pendekatan tinjauan literatur Android sebagai sistem operasi open source yang menawarkan fleksibilitas yang tinggi bagi pengembang, namun kondisi tersebut sekaligus membuka peluang lebih besar terhadap berbagai kerentanan dan serangan keamanan. Memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem operasi pengguna
maupun pengembang dapat menentukan platform paling sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan tingkat keamanan yang diharapkan. Artikel keempat, yaitu tren pengembangan aplikasi mobile, sebuah tinjauan literatur diterbitkan oleh Politeknik Pratama. ISSN-nya adalah 2963-7805 tahun 2023. Ditulis oleh Sabrina Ziha Fidela, lalu Meishe Putri Azizah, dan Septi Rizkia Hidayah. Fokus utama pada jurnal ini yaitu tren pengembangan aplikasi mobile di Indonesia, teknologi 5G, AI, dan machine learning. Artikel ini menyajikan tinjauan literatur mengenai tren terbaru dalam pengembangan aplikasi mobile, di mana mencakup pengembangan teknologi seperti penggunaan cross-platform, framework, adopsi arsitektur modern, integrasi kecerdasan buatan, serta peningkatan pengalaman pengguna melalui desain antarmuka adaptif. Artikel terakhir yang kami bahas adalah pengembangan aplikasi perangkat bergerak sistem informasi event di bidang teknologi informasi berbasis Android, dipublikasikan di Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Ditulis oleh Ilham Dwi Muclison. Fokus utama artikel ini adalah rancangan dan pengembangan aplikasi mobile berbasis Android untuk sistem informasi event. Artikel ini membahas pengembangan aplikasi mobile berbasis Android yang berfungsi sebagai sistem informasi event di bidang teknologi informasi, dengan bertujuan menyediakan media yang memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi terkini mengenai kegiatan, seminar, workshop, dan event TI. Berikut demikian yang bisa saya sampaikan terkait tugas 1 pemrograman berbasis perangkat bergerak yang telah kami submit pada tugas 1 sekaligus untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.